Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel saya. Kita akan melanjutkan lagi tutorial bagaimana mengemudi mobil. Kemarin di video pertama sudah kita kenalkan cara bagaimana kita memasukkan kunci dan kita menghidupkan, kemudian kita mematikan. Sekarang kita lanjutkan video berikutnya, yaitu tentang mengenalkan fitur-fitur yang ada di dalam mobil supaya nanti teman-teman mudah untuk mengemudikan mobil. Yuk kita lanjut video. Teman-teman kemarin sudah menyaksikan video tentang bagaimana cara kita menghidupkan dan mematikan mesin ya dengan kunci di sebelah sini. Yang tidak kalah penting yang harus teman-teman ketahui adalah komponen berikutnya, yaitu komponen untuk menjalankan mobil ini teman-teman. Ini kebetulan saya punya manual ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka yang manual seperti ini teman-teman, komponen yang perlu kita tahu atau fitur yang perlu kita tahu ini untuk di bagian bawah, karena ini yang paling vital teman-teman. Kalau manual ini ada tiga ya, ada tiga nanti yang harus kita perhatikan ya. Ini yang nanti akan kita tekan. Tiga komponen ini masing-masing punya fungsi yang berbeda teman-teman. Ini di bagian kaki ya. Ini mohon maaf kalau agak kotor teman-teman, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham. Yang sebelah sini ya, ini yang paling kanan, ini adalah gas teman-teman ya. Ini gas. Nah, ini gas. Kemudian yang tengah ini rem ya, rem ya. Kemudian yang sebelah paling kiri ini Forsnelling namanya teman-teman ya. Untuk keseimbangan kita memasukkan gigi sama dengan motor yang ada koplingnya itu, Forsnelling atau kopling ya. Forsnelling kopling teman-teman ya. Maaf ya, apa ya bahasanya, kopling ya. Untuk keseimbangan untuk memasukkan gigi. Jadi tiga komponen ini teman-teman harus paham dulu. Yang sebelah kanan ini gas ya, untuk gas mesin untuk melaju lebih kencang ya. Ini gas. Yang sebelah tengah ini rem ya, ingat-ingat teman-teman. Yang paling kiri ini kopling ya, kopling untuk Forsnelling. Jadi ini komponen pokok yang teman-teman harus paham. Fungsinya ini sekali lagi untuk mesin manual. Kalau teman-teman yang sukanya matic nanti tentu akan berbeda teman-teman. Ini yang saya tutorialkan kali ini adalah untuk mobil dengan jenis manual. Jadi hampir semua mobil sama seperti ini teman-teman. Mobilnya mau merek apapun, nanti kalau manual pasti akan seperti ini teman-teman. Jadi ini mobil saya tahun 2013, Toyota Rush tahun 2013 seperti ini. Untuk tahun yang lebih muda kurang lebih juga sama, fiturnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti setelah mesin itu bunyi ya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan mana yang harus kita pakai terlebih dahulu. Tentu pertama adalah memasukkan gigi. Untuk jenis manual, di samping nanti kita menggunakan kopling sebelah kiri ini ya. Ini nanti teman-teman, mohon maaf saya tambah sedikit. Untuk kaki kita ya, kaki kita kan dua. Untuk kaki sebelah kanan umumnya itu memfungsikan dua fitur ini, gas dan rem. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Untuk kaki kita sebelah kanan kita akan memfungsikan dua fitur ini, gas dan rem. Kemudian untuk kaki kita yang sebelah kiri ya, kita akan memfungsikan atau menggunakannya untuk fitur yang paling kiri, yaitu untuk kopling. Paham ya teman-teman ya. Nanti saya praktekkan supaya nanti teman-teman bisa mencontoh atau meniru. Jadi sekali lagi untuk kaki kanan kita fungsikan untuk gas dan rem. Ini rem ya, ini gas, ini rem. Kemudian untuk kaki yang sebelah kiri kita fungsikan untuk menekan kopling.
Kemudian bagaimana cara kita memindahkan gigi? Kalau jenis manual, memindahkan gigi mungkin memasukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya, atau kembali dari ke gigi awal lagi atau kosong. Bahkan nanti di sini teman-teman, tombolnya di sini, kita nanti akan pegang ini, kendalinya ada di sini nih teman-teman. Lihat, untuk yang manual biasanya ada seperti ini. Hampir semua mobil sama teman-teman ya. Sekali lagi, hampir semua mobil sama seperti ini. Nanti teman-teman amati ya, ini ada angka 1, angka 2 nya di bawahnya, angka 3 di atas, angka 4 di bawah, angka 5 di atas, kemudian R itu apa? R itu mundur teman-teman. Kemudian yang garis di tengah ini maksudnya dalam posisi kosong. Nah, sama seperti ini kita belum menggerakkan kemana-mana, ini berarti dalam posisi kosong. Walaupun mesin sudah berbunyi, kalau kita posisi di tengah seperti ini, nah ini teman-teman, di posisi perempatan ini tengah, ini artinya kita berada di posisi netral, kosong, sehingga walaupun mesin nyala dan kemudian kita pencet gasnya ya tidak akan lari teman-teman, tidak akan jalan karena posisi netral. Lalu bagaimana ketika kita mau menjalankan? Kita mulai dari gigi pertama atau gigi 1. Ingat, karena ini manual teman-teman, maka antara Forsnelling atau perpindahan gigi ini, kita gampangnya menyebutnya perpindahan gigi gitu aja ya, ini harus selalu connect dengan kopling. Nah, kopling yang mana? Kopling yang paling kiri tadi, di fitur yang bawah dekat kaki kita, itu yang paling kiri, itu namanya kopling teman-teman. Ini harus selalu connect dengan tombol perpindahan gigi ini, harus selalu connect. Artinya kita mau nambah atau mau mengurangi gigi, kita harus pencet dulu koplingnya yang di bawah ini teman-teman. Misalnya kita ambil contoh, kita mau masuk gigi 1, kopling kita pencet dulu, kita tekan dulu sampai mentok. Nah, seperti ini teman-teman, kita tekan sampai mentok ya, baru kita memasukkan gigi. Ingat, kalau di gambar sini 1 itu atau gigi 1 ada di pojok sebelah kiri atas, berarti kita geser ke paling kiri. Perhatikan teman-teman, nah ini sudah paling kiri ya. Nah, seperti ini gerakannya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita kosong, kita geser ke paling kiri, kemudian kita sorong ke atas. Nah, ini sudah masuk gigi 1 teman-teman. Dalam posisi kopling masih ditekan ya, ditekan. Kalau kopling ini dilepas pelan-pelan, nah ini berarti kita masuk di gigi 1 dan mobil jalan. Kalau kita posisinya tadi dari berhenti mau jalan, kopling masih ditekan, ini dimasukkan, kemudian kopling dilepas pelan-pelan, jangan langsung teman-teman. Kalau dilepas langsung pasti akan mati mesinnya. Samalah motor yang pakai kopling kan sama, kalau koplingnya dilepas seketika ya motornya pasti mati. Sama aja mobil juga seperti itu teman-teman, sama aja demikian, mobil juga seperti itu. Kita lepasnya pelan-pelan, kemudian gasnya yang sebelah paling kanan, nah tadi kita ya, nanti mulai menekan gas pelan-pelan. Jadi selalu harus ada keseimbangan antara kaki kiri dengan kaki kanan. Untuk kita yang pemula memang kadang-kadang masih kaku teman-teman, sehingga kadang mati, kadang jalannya nggak stabil, ya itu biasa lah, masih pertama. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, semakin sering teman-teman mencoba, nanti teman-teman juga akan paham. Tapi prinsipnya teman-teman sudah tahu. Jadi setelah masuk gigi pertama ya, gigi pertama tadi kita tekan kopling, kemudian kita masukkan gigi 1, kemudian kopling kita lepas pelan-pelan sambil menekan tombol rem, tombol gas maksud saya ya. Harus seimbang antara kopling, melepaskan kopling sama menekan gas. Diusahakan seimbang supaya nanti jalannya bisa halus dan nyaman. Setelah itu ketika kita merasa sudah cukup dan ingin masuk di gigi yang kedua, sama teman-teman, dalam kondisi jalan ya tentunya, dalam kondisi masih jalan, karena kalau kita nanti jalannya mulai agak kencang,
Kalau kita masih di posisi gigi 1 ya jelas nanti suara mesin nggak enak sekali teman-teman, akan gereng lah, pasti nggak nyaman. Makanya kita kemudian beralih di gigi kedua. Caranya bagaimana? Sama, kita tekan kopling sampai mentok, kemudian gigi masih di posisi 1, kemudian kita tarik ke belakang sebentar. Nah, ini kembali ke 0. Ini secara otomatis teman-teman. Jadi gigi itu ya ketika dilepas ya, dari gigi 1 dilepas itu sudah otomatis lari ke posisi 0. Makanya kita harus cepat mengambil ke posisi gigi kedua. Kalau lihat gambar, posisi gigi kedua ada di bawah, berarti posisi paling kiri dan paling bawah ya, posisi ke kiri, paling kiri dan ke bawah. Ingat teman-teman ya, posisi paling kiri ke bawah. Berarti kita praktekkan ini tadi dari 1 kita tarik, kita ke 0, kita tarik lagi ke kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah seperti ini. Ini posisi masuk di gigi kedua. Tapi ingat, ketika kita mau pindah gigi, kopling harus selalu ditekan. Ingat itu kok, ini teman-teman, itu di sebelah sana. Kopling harus kita tekan dulu sampai mentok, baru ini kita geser ke bawah. Cara gesernya kita tekan ke kiri dulu, mentok ini teman ya, sampai mentok, baru kita tarik ke bawah. Ini berarti kita masuk gigi kedua. Setelah masuk gigi kedua, sama pelan-pelan kita lepas kopling sambil kita pencet gasnya pelan-pelan. Sama teman-teman, jadi prinsipnya hampir sama ya, prinsipnya semua hampir sama. Bagaimana nanti kalau kita masuk ke gigi yang ketiga? Sama aja, kalau dirasa nanti mobil kita sudah mulai agak kencang dan masuk gigi kedua kok sudah mulai ngereng ya, karena mungkin kecepatannya juga sudah bertambah. Nah, nanti kita masuk ke gigi yang ketiga. Caranya bagaimana? Sama, kita tekan dulu kopling ini teman-teman ya, kita tekan sampai mentok lagi. Ini posisi kita di posisi gigi kedua, kemudian kita tarik ke atas karena posisi gigi kedua tadi kan di bawah ya, sesuai gambar ini ada di bawah, dan kita tarik ke atas. Nah kembali ke 0 teman-teman. Jadi ketika kita lepas dari gigi, baik gigi 1 gigi 2, itu pasti akan kembali ke 0. Tinggal kita melihat posisi gigi ketiga ada di mana. Ternyata ada di atas teman-teman, dan posisinya ada di tengah ya. Ingat ya, posisi 0-nya di sini, kemudian kita mau masuk gigi ketiga tinggal ke atas, berarti ini 0, kita tinggal sorong ke atas. Nah ini 3 teman-teman ya. Ini tinggal lihat gambar ini aja teman-teman. Jadi gigi ketiga itu posisi di tengah, langsung naik ke atas, berarti masuk gigi 3. Sama, kopling masih kita tekan ini ya, kopling masih kita tekan. Ini sudah kita masukkan di gigi yang ketiga ya. Pelan-pelan kita lepas kopling ya, kita lepas pelan-pelan sambil gas kita tekan lagi. Biasanya dalam posisi seperti ini perjalanan mobil sudah nyaman teman-teman. Jadi kalau kita masuk di gigi yang ketiga ya, kemudian speedometer atau kecepatan menunjukkan di sekitar 40 ya, 40, 50, bahkan 60. Ini biasanya masuk di posisi gigi ketiga. Ini biasanya mobil sudah terasa cukup nyaman teman-teman, dan kecepatannya pun sudah lumayan, tidak terlalu kencang banget, juga tidak pelan. Biasanya orang banyak di posisi ini ya. Orang mengendarai mobil khususnya yang ya yang wajar lah, yang normal, bukan yang suka ngebut ya tentunya. Yang wajar normal, orang paling suka di posisi ini, posisi gigi ketiga. Nah ini perjalanan antara 40 sampai 50 km per jam itu biasanya nyaman. Tapi kalau ingin lebih kencang lagi ya, kita biasanya masuk ke gigi keempat ya. Makanya itu sesuai kebutuhan saja teman-teman, mau masuk gigi berapa itu sesuai kebutuhan. Sama kita naik motor lah, hampir sama. Kalau kita naik motor giginya terlalu banyak sementara kita jalannya pelan ya tentu tidak nyaman juga demikian. Atau sebaliknya, kita jalannya agak kencang tapi kita masuk di gigi 1 atau 2 ya sama aja, nanti mesinnya gereng, nggak enak. Sama aja mobil seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel, kita mau pakai gigi berapa ini tergantung kebutuhan. Sama seperti kita naik motor, mau masuk gigi keempat tinggal melihat apa namanya ini gambar di sini,
ternyata 4 itu ada di bawah teman-teman. Ini tadi masih di posisi 3 di atas, kemudian kita tekan lagi ya, kita tekan lagi sampai mentok ini, sampai mentok kopling, kemudian baru kita gerakkan perpindahan gigi ini ke bawah, karena ini posisi di atas kalau 3 ya, kita tarik. Nah ini 0, kosong. Bagaimana kita mau masuk gigi 4? Ternyata gigi 4 ada di bawah, berarti kita tinggal narik ke bawah dengan posisi kopling masih ditekan. Ingat ya teman-teman, ketika pindah gigi mau ngurangi mau nambahi, posisi kopling harus selalu ditekan. Itu mau kita tekan ya, kemudian kita geser ke bawah karena gigi 4 itu posisinya ada di bawah dan lurus di tengah. Nah ini kita posisinya masuk di gigi 4. Perhatikan teman-teman ya, ini di gambar. Ini tadi posisi tengah, kita tarik ke bawah, ini berarti masuk gigi 4. Gigi 4 ini biasanya kecepatan di antara 60-an, 60-70 itu kita biasanya masuk gigi 4. Ini jalannya mobil relatif lebih nyaman, mesinnya juga masih halus, kecepatannya juga lumayan di kisaran 60-70 ya, angka 70 di speedometer ini ada indikatornya, tinggal teman-teman nanti mengukurnya di sini sama RPM-nya di sebelah sini, keseimbangan antara gas dengan kecepatan itu sama gigi ya. Mungkin teman-teman sampai sini ya, atau saya praktekkan lagi untuk yang gigi yang paling tinggi yaitu gigi 5. Nah ini gigi 5 posisinya ada di kanan atas, paling kanan atas, sama aja. Ini tadi kita masih di posisi 4, kita kosongkan dulu atau masuk ke netral, kita berarti ke atas karena posisi 4 kan ada di bawah, kita tarik ke atas. Nah ini netral lagi. Bagaimana kita masuk ke gigi 5? Sekali lagi kita tekan personalnya ya. Habis itu kita lihat gambarnya ada di atas posisi kanan. Nah ini kanan ya, kanan, paling kanan dan di atas. Kemudian kita tarik ke kanan, kemudian kita sorong ke atas. Nah sudah kan, ini posisi masuk gigi 5 teman-teman, seperti ini. Ini posisi gigi paling tinggi untuk jenis mobil manual. Ini biasanya kecepatannya ya 80-100 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau naik kencang karena mungkin keburu gitu ya, atau perjalanan jauh kita butuh lebih cepat, makanya kita biasanya ada di posisi gigi 5 seperti ini ya. Posisi gigi 5 seperti ini biasanya untuk kecepatan agak tinggi, dan di gigi 5 ini tentu mesin dalam kondisi nyaman, halus dan tidak ngereng juga tidak lembek ya. Karena kalau kebanyakan gigi sementara perjalanannya gigi, kemudian perjalanannya tidak kencang, nggak seimbang ya, tentu mobil terasa tidak nyaman teman-teman. Artinya mesin terasa lembek dan ya biasanya tidak enak. Jadi ketika masuk gigi 5 ini berarti perjalanan mobil harus kencang, harus maksimal, bahkan bisa lebih di atas 100 teman-teman, karena itu gigi yang paling atas atau paling tinggi ya. Saya kira itu teman-teman untuk kali ini kita sudah menjelaskan dalam video ini tentang memulai mengemudi atau nyetir untuk jalan. Kita sudah praktekkan cara memasukkan gigi, mindah gigi dengan pola yang manual. Sekali lagi ini pola manual teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya yang ingin bisa nyetir. Saya yakin kalau ini teman-teman ikuti seksama, teman-teman pasti bisa. Prinsipnya teman-teman harus berani, tidak usah takut. Selama ada arahan yang nanti bisa teman-teman ikuti ya, saya jamin insya Allah teman-teman akan bisa nyopir atau mengemudikan mobil. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya.
tutorial cara mengemudi part kedua, ya ini tahap kedua. Nanti berikutnya saya videokan fitur-fitur pendukung di dalam mobil, fitur-fitur apa saja yang teman-teman perlu tahu ketika kita mengemudikan mobil, termasuk fitur tombol-tombol aksesoris di dalam mobil seperti lampu, klakson atau bel, kemudian tombol sen kanan kiri, lampu kota, lampu utama, kemudian wiper dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dukung terus channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.